Ya, kita mulai ya materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita untuk pertemuan kali ini ya tentang grafik atau drawing grafik menggunakan WX Python. Ya, kita seringkali dalam membuat aplikasi itu perlu menampilkan data-data ya, misalkan dalam bentuk diagram, misalkan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran misalkan ya. Ataupun kita perlu membuat beberapa tampilan grafis, tulisan maupun tekstur, gambar dan yang lainnya. Maka kita perlu membuat tampilannya menggunakan ini ya beberapa tool. Nah, di WX Python ini juga mendukung pembuatan grafik ya dengan beberapa fitur di situ ya. Kita bisa membuat garis, lalu titik, lingkaran, kotak, poligon dan yang lainnya. Ya, dengan fitur-fitur dasar itu sebenarnya bisa dikembangkan untuk banyak ya. Ya, misalkan untuk beberapa diagram tadi ya, atau membuat persamaan garis ya biasanya, persamaan garis lurus, garis lengkung, persamaan kuadrat, ataupun persamaan yang lebih tinggi ya, pangkat 3, 4 dan seterusnya. Itu kira-kira untuk materi kita. Ya, GDI ini WX Python Drawing API. GDI atau Graphic Drawing Interface, Core Graphic, lalu Cairo Libraries ini membentuk framework Drawing API di WX Python ya. Jadi WX Python ini untuk dapat membuat beberapa tampilan grafis itu menggunakan beberapa library, GDI, Core Graphic, Cairo Library, dan mungkin yang bawaannya WX Python sendiri ya. Ini ada beberapa yang Cairo ini dari eksternal ya. WX Graphic Contact adalah objek drawable utama yang digunakan untuk membuat berbagai objek device contact atau DC ya. Ya ini superclass-nya ya WX Graphic Contact. Ini adalah drawable utama ya. Objek drawable utama yaitu objek yang dapat digunakan untuk membuat berbagai objek grafis menggunakan device contact. WXDC atau device contact adalah kelas abstrak. Kemudian kelas keturunannya itu digunakan untuk merender grafik dan tag pada perangkat yang berbeda. Ya, misalkan kita membuat aplikasi di Windows itu juga bisa dijalankan di Linux dan Mac ya, dengan tampilan yang sama ya. Tidak sama persis karena desktopnya berbeda, desktop GUI yang digunakan. Namun secara konten itu sama. Ada beberapa kelas device contact yang bisa kita gunakan di sini. Misalnya WX Screen DC ini digunakan untuk melukis di layar, bukan jendela individual. Ya ini biasanya untuk
yang di luar WX Python pun bisa ya di capture. Misalkan full screen ya. Lalu WX Client DC ini digunakan untuk melukis di area client window atau bagian tanpa batas dan dekorasi lainnya, tapi jangan digunakan pada WX Pen Event. Ya, ini digunakan untuk membuat grafik pada window-nya klien ya. Jadi pada panel atau frame itu bisa digunakan, tapi sebaiknya tidak digunakan pada WX Pen Event ini ya, karena mungkin akan ditindas oleh WX Pen Event ini. WX Pen Event ini yang sering nanti kita gunakan ya. Lalu WX Pen DC ini digunakan untuk melukis di area klien jendela, tetapi hanya dalam WX Pen Event. Ya, ini digunakan khusus ketika ada Pen Event. Ya. Jadi diaktifkan eventnya, nanti di bawah metode eventnya itu kita bisa menggunakan WX Pen DC. Lalu WX Window DC ini gunakan untuk mengecat atau pen seluruh area jendela, termasuk dekorasi. Namun ini mungkin tidak tersedia di platform non-Windows. Ya. Ini hanya khusus Windows saja, di Linux dan Mac. Mungkin tidak ini ya tersedia ya, tidak disupport. Lalu WX Memory DC ini digunakan untuk menggambar grafik pada bitmap. Ya, ini biasanya kalau kita punya gambar untuk coret-coret di gambarnya itu bisa menggunakan WX Memory DC. Gambarnya ditaruh di memorinya, lalu dicoret-coret, baru ditampilkan dengan Pen DC ya. Ada beberapa langkah. Drawing API dari WX Python ini menawarkan fungsi yang berbeda untuk menggambar bentuk teks dan gambar. Objek yang diperlukan untuk tujuan menggambar seperti warna, pena, kuis, dan font dapat juga dibuat menggunakan kelas GDI. Ya, ini yang disupport ya. Ada bentuk, teks, gambar. Kemudian bentuk itu misalkan titik, garis, lingkaran, persegi panjang, elips, dan yang lainnya ya. Lalu teks ini fontnya ada banyak pilihan juga. Kemudian gambar, kalau kita punya gambar juga bisa ditampilkan. Objek yang diperlukan untuk mengatur tampilannya itu misalnya warna, penanya, lalu kuasnya ya, color, pen, brush, dan fontnya ini dapat dibuat menggunakan kelas GDI juga. Jadi dalam kita membuat grafik itu kan perlu mungkin warnanya apa ya yang bagus, lalu ukurannya, fontnya, dan yang lainnya bisa kita atur. Lalu WX Color Class, ini objek warna merepresentasikan kombinasi nilai intensitas RGB atau red, green, blue, masing-masing pada skala 0 sampai 255. Ya, untuk warnanya masing-masing channel RGB itu bisa diatur 0 sampai 255. Ada beberapa objek warna standar, misalnya WX Black, Blue, Cyan, Green, Yellow, dan seterusnya. Ya. Warna dengan kombinasi custom nilai RGB dibentuk sebagai objek dari WX Color ya.
Yaitu kalau kita ingin membuat warna custom itu bisa mengkombinasikan nilai RGB-nya ini berapa ya. Misalkan R-nya 100, G-nya 200, B-nya 50 misalnya. Maka yang tampil nanti akan menjadi warna custom ya. Tidak standar yang disediakan ini. Kalau yang disediakan ini bisa kita pilih. Lalu WX Pen Class, objek pena ini atau pen ini menentukan warna, lebar, dan gaya bentuk grafik seperti garis, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Objek pena yang telah ditentukan sebelumnya di dalam WX Python ini, misalkan WX Black Dash Pen ya, WX Black Pen, Blue Pen, Cyan Pen, dan seterusnya. Jadi ini warna-warna untuk penanya yang bisa dipilih. Lalu stylenya, style dari pena yang telah ditentukan dalam WX Python ini ada WX Solid, WX Dot, WX Long Dash, Short Dash, dan seterusnya ya. Ya kalau kita menggunakan Microsoft Word, kita insert shape itu kan ada kotak, lingkaran, garis ya. Itu stylenya kan bisa kita ubah ya. Misalkan titik-titik atau garis putus-putus atau ada beberapa pilihan kan di situ ya. Warnanya juga bisa kita pilih, ada menunya. Nah, itu mirip seperti itu ya. Lalu WX Brush Class ini. Brush atau kuas adalah objek grafis dasar lain yang diperlukan untuk mengisi latar belakang bentuk seperti persegi panjang, elip, lingkaran, dan lain-lain. Ya ini untuk kuas ya, untuk ngecat, untuk memberi warna yang lebar ya kalau kuas itu kan. Jadi pada bentuk persegi panjang atau lingkaran itu kan ada areanya ya. Kalau pakai pen terlalu lama diarsir jadinya, tapi kalau di kuas itu langsung warnanya lebar ya. Objek brush custom membutuhkan parameter WX color dan brush style. Berikut ini adalah daftar style kuas standar ya. WX solid, stipple, bidiagonal heads, cross diag heads, dan seterusnya. Ya di area persegi panjang itu selain warna solid, misalkan biru saja ya atau merah saja atau kuning, itu kita bisa membuat beberapa pola ini ya. Ada yang kotak-kotak kecil, ada yang miring, ada yang kayak di bujur sangkar atau jajaran ginjang itu ya. Ada yang miring, ada yang 90 derajat, ada yang enggak miring. Polanya untuk kuasnya itu bisa kita pilih beberapa ini. Lalu WX Python ini memiliki sejumlah fungsi yang memfasilitasi menggambar berbagai bentuk teks dan gambar ini. Ini yang untuk menggambar berbagai bentuk atau shape. Misalkan rectangle atau kotak, circle, lingkaran ya, ellipse, garis, bitmap atau dari gambar kita. Lalu tag ya, tag juga bisa. Ya, ini contoh kode programnya jika kita menggunakan from scratch ya. Tidak menggunakan